Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Bu Arfi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 di semester yang kedua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu berbahagia. Nah, anak-anakku, bagaimana? Sudah siap kalian mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bagus sekali. Nah, kalian masih ingat pembelajaran di pekan yang lalu? Nah, betul sekali. Pekan yang lalu kita belajar mengenai keragaman masyarakat dan keragaman budaya di Indonesia. Nah, dengan banyaknya berbagai macam keragaman masyarakat dan budaya di Indonesia, apakah ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, kalian sudah tidak sabar? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Nah, kemudian jangan lupa persiapkan buku paket kalian dan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, silahkan kalian buka buku paket kalian di halaman 115 sampai dengan 125. Bu Arfi tunggu, silahkan dibuka buku paketnya. Sudah? Oke, bagus sekali. Nah, kita hari ini bersama-sama akan belajar berbagai macam bentuk kerjasama dalam berbagai kehidupan manusia. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menunjukkan contoh sikap kerjasama dalam berbagai kehidupan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian buka buku paket kalian dan kalian baca halaman 115 sampai dengan 125. Nah, selain itu, Bu Arfi akan menyampaikan contoh video pembelajaran berikut ini. Silahkan kalian simak dan kalian bisa perhatikan contoh kerjasama yang akan Bu Arfi sampaikan. Silahkan perhatikan videonya berikut ini. Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 4 poin kerjasama bilateral, di antaranya kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan pertahanan. Presiden Joko Widodo menyebutkan kunjungan Perdana Menteri Jepang di tengah pandemi ini menandakan arti penting hubungan bilateral kedua negara. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga Selasa sore di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menyebut kunjungan Perdana Menteri Jepang kali ini menandakan arti penting hubungan bilateral kedua negara. Presiden memaparkan pertemuan bilateral ini menyepakati 4 poin kesepakatan kerjasama kedua negara. Pertama, kerjasama kesehatan terutama dalam penanganan COVID-19. Kedua, Travel Corridor Arrangement untuk bisnis esensial. Ketiga, memperkuat kerjasama ekonomi terutama dalam hal relokasi dan perluasan perusahaan Jepang di Indonesia. Keempat, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang telah kita bahas dalam pertemuan antara lain yang pertama, kerjasama pengelolaan pandemi COVID-19. Kedua, saya dan Perdana Menteri juga telah sepakat mengenai pentingnya pembentukan Travel Corridor Arrangement bagi bisnis esensial. Kita juga sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detail dan menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Ketiga, kita juga membahas upaya memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi. Yang keempat, kemitraan Indonesia-Jepang dalam memperkuat kerjasama multilateral. Saya menekankan pentingnya spirit kerjasama untuk terus diperkuat terutama di tengah rivalitas yang semakin menajam
antara kekuatan besar dunia. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan pihaknya akan memberikan pinjaman 50 miliar yen atau setara 6,9 triliun rupiah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, ada pula kerjasama dengan lembaga pengkajian kesehatan dan pengiriman perawat. Kedua negara juga sepakat untuk memulai kembali perjalanan jangka pendek dengan melonggarkan isolasi mandiri 14 hari. Di bidang ekonomi, Jepang berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama infrastruktur, seperti pembangunan MRT, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, hingga pembangunan pulau-pulau terluar. Sementara di bidang pertahanan, Jepang berkomitmen untuk mempercepat pembahasan peralihan peralatan dan teknologi pertahanan, serta mendorong peningkatan kualitas SDM dalam upaya penegakan hukum di laut. Dari Bogor, Jawa Barat, Yuni Harsari, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, kalian pasti tentunya lebih paham lagi tentang bentuk-bentuk kerja sama. Oke, baru dicontohkan tadi adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama yang dilakukan antara dua negara, yakni Indonesia dan Jepang. Kerjasama di antara dua negara disebut dengan kerjasama bilateral. Kemudian kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara ataupun lebih dari satu negara disebut dengan kerjasama multilateral. Nah, anak-anak semuanya, tugas kalian untuk hari ini yakni kalian mencari bentuk-bentuk kerjasama, kemudian dilaksanakan di bidang apa dan di lingkungan mana serta manfaatnya. Baru sudah mencontohkan dalam tabel berikut ini. Silakan kalian bisa lihat pada layar kalian masing-masing contoh tugas hari ini. Nah, karena selain di bidang ekonomi, bentuk-bentuk kerjasama juga ada di berbagai bidang, seperti di bidang politik, bidang sosial, pertahanan, dan keamanan. Kalian bisa menuliskan di nomor 2, 3, 4, dan 5. Contohnya sudah berarti tuliskan di nomor 1, yakni bentuk kerjasama ikut menjadi anggota koperasi di bidang ekonomi. Nah, ini merupakan kerjasama di lingkungan masyarakat yang manfaatnya mensejahterakan anggotanya. Nah, anak-anakku, apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian bisa tanya ke Bu Arfi via WhatsApp pribadi. Nah, jangan lupa juga setelah kalian selesai mengerjakan tugas, silahkan kalian foto pekerjaan kalian dan jangan lupa upload di kelas Edmodo kalian masing-masing. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap